Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang telah menonton presentasi ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perangkat keras input-output dan prinsip perangkat lunak input-output. Sebelum lebih jauh kita mengenal apa itu perangkat keras input-output dan lunak input-output, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Farhan Teguh Kusuma dari Universitas Raharja dengan Fakultas Sains and Teknologi, jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Nah, kita akan memasuki dalam pembahasan mengenai prinsip perangkat keras input-output. Sebelum kita ketahui, sistem input-output pada sistem komputer dapat ditinjau dari segi organisasi fisik atau perangkat keras maupun dari segi organisasi perangkat lunaknya. Secara fisik, organisasi input-output dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piranti input-output yang disebut device, kemudian ada device controller disebut adapter, dan yang terakhir ada bus input-output. Nah, sebelum kita lebih dalam kembali mengenai ketiga pembeda dari sistem input-output tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari input-output. Pada slide yang saya tunjukkan di sebelah saya, mengenai konsep dasar input-output, yaitu adalah ketika satu data atau suatu instruksi yang dimana diinputkan melalui device controller, maka itu akan diproses oleh komputer itu sendiri, yang dimana akan menghasilkan output ke device lainnya seperti monitor. Anggaplah seperti ini. Kita mengambil contoh seperti keyboard untuk inputnya, yang kemudian akan ditransmisikan ke dalam CPU untuk bisa diproses, memberikan instruksi pada prosesor dan data memori lainnya, sehingga akan menampilkan output pada monitor. Nah, setelah kita memahami tentang konsep dasar tersebut, kita akan lebih dalam kembali mengenai piranti input-output, yaitu yang disebut device. Nah, piranti-piranti apa aja sih yang terkoneksi ke komputer? Itu ada monitor, keyboard, mouse, scanner, dan masih banyak lainnya. Dalam pengertiannya, piranti input-output yang terkoneksi ke komputer memiliki karakteristik khusus. Itu sesuai dengan fungsi dan teknologi yang digunakannya. Kemudian ada device controller, disebut adapter. Supaya piranti-piranti input-output ini dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Device ini merupakan sirkuit yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dalam piranti input-output. Dan yang terakhir ada bus input-output. Terdiri dari bus data, alamat, dan kontrol yang berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti prosesor dan memori. Selain itu, terdapat juga bus lanjutan, yaitu ekspansi seperti bus paralel serial PS2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan piranti input-output yang bersifat mudah dipindah-pindahkan dan umumnya terletak di luar komputer. Nah, pada konten di sebelah saya ini ada beberapa contoh mengenai penghubung bus input-output, yaitu ada port paralel, itu jadul sekali, dan konektor VGA juga masih saat ini masih digunakan.
Untuk PS2, port PS2 ini juga udah termasuk ketinggalan zaman juga, dan banyak sekali perangkat-perangkat zaman ini sudah menggunakan USB port. Nah, USB port ini adalah tren masa kini yang sehingga pada laptop-laptop produksi tahun belakangan ini itu menggunakan USB port. Kita beralih pada perangkat keras input-output. Nah, perangkat keras input-output atau device pada sistem komputer amatlah beragam. Masing-masing piranti input-output memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang terdapat digunakan sebagai pembeda antara piranti input-output yang satu dengan yang lainnya, antara lain itu modus transfer data, metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, and modus interpolasi input-output. Berdasarkan fungsionalitas antara lain yaitu piranti antarmuka pengguna, piranti transmisi, dan piranti penyimpanan data. Dalam pengamatan piranti input-output, untuk mengakses piranti input-output, yaitu membaca dan menulis data ke piranti input-output, maka setiap input-output dibutuhkan alamat khusus. Sesungguhnya diberi alamat adalah register-register pada device controllernya. Ada dua contoh metode untuk memberikan alamat pada piranti input-output, yaitu dengan direct mapped input-output addressing. Pada skema pengalamatan ini, piranti input-output memiliki ruang alamat. Direct map input-output address. Pada skema kealamatan ini, piranti input-output memiliki ruang alamat yang terpisah dari alamat memori. Yang kedua, memory map input-output address. Pada skema pengalamatan ini, piranti input-output memiliki alamat yang merupakan bagian dari ruang alamat memori secara global. Dalam metode transfer data, salah satu hal yang cukup penting menentukan kinerja sistem input-output adalah mekanisme transfer data dari piranti input-output ke bagian internal sistem komputer. Ada 3 metode penanganan transfer data input-output pada umumnya. Yang pertama ada program input-output atau polling. Yang kedua interrupt driven input-output, dan yang terakhir ketiga adalah DMA, Direct Memory Access. Nah, pada penjelasannya mengenai ketiga metode penanganan transfer input-output tersebut, mari kita bedah satu persatu, mulai dari program input-output atau polling. Nah, prosesor bertanggung jawab. Program input output atau polling, yang dimana prosesor bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya transfer data yang dilakukan oleh device controller. Jika data sudah siap, maka prosesor juga bertanggung jawab atas pemindahan data dari dan ke memori utama. Kemudian ada interrupt driven input output. Pada metodenya, prosesor hanya bertanggung jawab atas pemindahan data atau dari memori utama, hanya memberikan instruksi transfer data. Device controller yang memberikan sinyal interupsi jika data sudah tersedia untuk disalinkan ke memori utama. Dan yang terakhir ada DMA, Direct Memory Access.
Metodenya, prosesor dibebaskan dari pengontrolan data input-output. Sebagai gantinya, diperlukan tambahkan perangkat keras DNA control yang memiliki kendali atas bus internal dan jalur ke memori utama. Kemudian perangkat lunak. Mari kita mengenal perangkat lunaknya dari input-output. Setelah kita mempelajari tentang perangkat keras, maka kita akan melanjutkan dengan pelajari perangkat lunaknya. Nah, dari tujuan perancangan perangkat lunak input-output itu diantaranya adalah untuk device independence, uniform naming, error handling, transfer synchron versus asynchron, shareable versus dedicated device. Dalam fungsi manajemen input-output device, itu ada scheduling, buffering, caching, spooling, device reservation, and error handling. Nah, itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin itu aja deh yang dapat saya sampaikan untuk mempresentasikan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe and comment. Jangan lupa subscribe, like, and comment.